Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para guru, dan semuanya saja yang luar biasa kita hormati, para siswa semuanya, para santri, bapak, ibu, kakak, adik, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi lanjutan dari pembelajaran ilmu tajwid yang kali ini akan memasuki materi kedua, yaitu materi idgham. Seperti dalam materi yang pertama kita sudah menyampaikan yaitu tentang idhar, maka kali ini juga akan sampaikan idgham, baik itu mulai pengertiannya, kemudian huruf-huruf idgham, maupun juga contoh-contoh kalimat idgham. Mari kita mulai. Idgham itu artinya adalah masuk. Ya, nanti akan kita lihat, akan kita buktikan masuk yang seperti apa. Kemudian idgham itu dibagi menjadi dua. Jadi idgham sendiri ini pembagiannya ada dua macam. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Ya, jadi ada dua pembagian idgham. Nanti akan kita bahas juga satu persatu. Sekarang yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang artinya idgham itu masuk, bi gunnah artinya dengan mendengung. Berarti idgham bi gunnah artinya masuk dengan mendengung. Yang kedua adalah idgham bila gunnah, yang artinya idgham artinya masuk, bi itu artinya dengan, la itu tidak, gunnah itu dengung. Jadi kalau diartikan semuanya, idgham bila gunnah artinya masuk dengan tidak dengung atau dengan tidak mendengung. Jadi sampai di sini, nanti perbedaannya yang jelas di situ adalah antara mendengung dan tidak mendengung. Kalau idghamnya sama-sama idgham, sama-sama masuk. Sedangkan yang beda adalah di bi gunnah dan bila gunnah. Bi gunnah artinya mendengung, sedangkan bila gunnah artinya tidak mendengung. Itu aja dulu. Ya, itu dulu. Sekarang akan kita lanjutkan dengan huruf-huruf idgham itu. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan huruf-huruf idgham, baik idgham bi gunnah maupun bila gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para guru, dan semuanya saja yang luar biasa kita hormati, para siswa semuanya, para santri, bapak, ibu, kakak, adik, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi lanjutan dari pembelajaran ilmu tajwid, yang kali ini akan memasuki materi kedua, yaitu materi idgham. Mari kita mulai. Idgham itu artinya adalah masuk.
Ya, nanti akan kita lihat, akan kita buktikan masuk yang seperti apa. Kemudian idgham itu dibagi menjadi dua. Jadi idgham sendiri ini pembagiannya ada dua macam. Yang pertama adalah idgham bi gunah. Yang kedua idgham bila gunah. Ya, jadi ada dua pembagian idgham. Nanti akan kita bahas juga satu persatu. Sekarang yang pertama adalah idgham bi gunah, yang artinya idgham itu masuk, bi gunah artinya dengan mendengung. Berarti idgham bi gunah artinya masuk dengan mendengung. Yang kedua adalah idgham bila gunah, yang artinya idgham artinya masuk, bi itu artinya dengan, la itu tidak, gunah itu dengung. Jadi kalau diartikan semuanya, idgham bila gunah artinya masuk dengan tidak dengung atau dengan tidak mendengung. Jadi sampai di sini nanti perbedaannya yang jelas di situ adalah antara mendengung dan tidak mendengung. Kalau idghamnya sama-sama idgham, sama-sama masuk. Sedangkan yang beda adalah di bi gunah dan bila gunah. Bi gunah artinya mendengung, sedangkan bila gunah artinya tidak mendengung. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan huruf-huruf idgham, baik idgham bi gunah maupun bila gunah. Ya, marilah kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu pembagian idgham tadi kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunah atau masuk dengan mendengung. Yang kedua adalah idgham bila gunah atau masuk dengan tidak mendengung. Nah, sekarang adalah yang pertama, yaitu idgham bi gunah atau masuk dengan mendengung. Idgham bi gunah itu terjadi jika nun sukun atau nun mati, ataupun juga bisa tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin, itu bertemu dengan 4 huruf ini. Apa saja 4 huruf yang dimaksud? Yang pertama adalah nun, yang kemudian yang kedua adalah mim, yang ketiga adalah waw, yang keempat adalah ya. Ya, bisa disingkat dengan nama waya. Ya, nama waya. Nun, mim, waw, ya. Jadi jika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan nama waya. Contoh. Ini untuk contoh nun yang pertama. Jadi ketemu nun, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Ini min nafsi, ya, tulisannya min nafsi. Nah, cara membacanya sesuai dengan, karena di sini adalah nun sukun bertemu dengan nun, maka membacanya kemudian masuk dan mendengung, yaitu min nafsi, ya, bukan min nafsi, salah, min nafsi, ya, min, ditahan, ya, sekiranya 2-3 harokat maksimal. Min nafsi, ya, segitu. Min nafsi. Jadi nun bertemu dengan nun, ini min yang dibaca
langsung masuk ke huruf nun berikutnya. Min, nah langsung masuk ke sini. Min nafsi. Nah, inilah cara bacanya. Didengung ataupun ditahan. Jangan langsung masuk ke yang berikutnya. Min nafsi, tidak ada. Dengungannya, tahanannya nggak ada. Min nafsi. Nah, itu baru didengung namanya. Ya, 2-3 harokat atau ketukan. Sekarang yang kedua, contoh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, ini huruf mim. Contoh, ini fathah tanwin, ya, saya garis bawah ini, bertemu dengan mim. Ini ada tulisan biron maiti. Ya. Bacanya kalau ini kita sebut sebagai idgham bigunah, berarti birom maiti. Saya ulang, birom maiti. Jadi bukan biron, bukan mati dengan tanwin, tapi langsung masuk ke huruf mim. Ya, langsung masuk ke huruf mim. Jadi bukan biron tapi birom. Ya, lidahnya bibirnya mengatup. Ya, bibirnya mengatup. Birom maiti. Nah, seperti itu. Jadi jelas ini ya. Ini fathah tanwin bertemu dengan mim. Tanwinnya hilang, langsung masuk ke mim. Bukan biron tapi birom, dan ditahan dulu. Birom maiti. Nah, itu saya kira sangat jelas. Yang berikutnya adalah dengan huruf waw. Dengan huruf waw. Jadi ada nun sukun atau tanwin yang ketemu dengan huruf waw. Ini nun sukun bertemu langsung dengan waw. Tulisannya di sini min wahidin, ya, min wahidin. Ya, tulisannya adalah min wahidin, akan kita baca min wahidin. Nah, atau kalau biasanya wakof, ya, atau berhenti, itu kan bacanya min wahid, kan seperti itu. Ya, ini kita tidak membicarakan masalah bunyinya wakof atau bunyinya ketika berhenti, tapi yang kita bahas adalah yang tengah ini, yaitu idgham bigunah. Ya, min wahidin. Nah, seperti itu. Tidak ada bacaan min wahidin salah. Dibaca mim juga salah. Mim wahidin salah. Ya, bacaan yang benar adalah min wahidin. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini nun sukun bertemu ya. Ya, ini ya. Tulisannya man yaqulu. Man yaqulu. Tapi dibaca yang benar sesuai dengan idgham bigunah, may yaqulu. Ya, may yaqulu, ditahan dulu di sini. N-nya hilang, nun-nya hilang, langsung masuk ke y, ke ya. Ya. Jadi kalau di dalam huruf abjad kita, N hilang masuk ke y, nun hilang masuk ke ya. May yaqulu. Ya. Seperti itu bacaan idgham bigunah. Jadi kalau saya ulang semuanya dari atas, misalnya ini min nafsi, ya, birom maiti, min
wahidin may yaqulu. Ya, seperti itu, tidak sulit, insyaallah mudah untuk dipelajari. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf ini tadi, 4 ini, cara bacanya harus betul-betul seperti itu, ya. Masuk ke huruf berikutnya, ya, kemudian didengung atau ditahan 2 sampai 3 ketukan. Ya, bisa dipahami. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke idgham bila gunah. Berikutnya kita lanjutkan ke idgham bila gunah. Artinya masuk dengan tidak dengung atau tidak mendengung. Ya, itu terjadi jika nun sukun ataupun tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin bertemu dengan hanya 2 huruf saja. Sekali lagi, 2 huruf saja. Huruf apa itu? Lam dan ro. Untuk mengingatnya disingkat dengan lari, ya, lari, lam dan ro. Udah. Kalau yang tadi disingkat dengan nama waya, sekarang lari, ya, lam dan ro saja. Contoh, ya, contoh. Sekarang untuk huruf lam, ini ada nun sukun bertemu dengan lam. Ini lam, ya. Tulisannya kalau dibaca secara apa? Secara aslinya min lataib, ya. Min lataib. Nah, tapi karena ini adalah masuk dalam idgham bila gunah, ya, min, n-nya, nun-nya dihilangkan, langsung masuk ke huruf lam, sehingga bukan min tapi mil, masuk ke l, ke lam. Bacanya jadinya millataib, ya, millataib. Itu jadinya masuk ke huruf l, atau ke huruf lam kalau dalam hijaiyah. Millataib, bukan min lataib, salah. Min lataib lebih salah. Min lataib salah sekali. Yang benar min lataib, ya. Yang benar adalah min lataib. Itu mudah sekali. Hanya nonnya saja hilang, atau misalnya di sini tanwin, tanwinnya yang hilang, langsung masuk ke huruf lam. Kalau ini misalnya tanwin, kemudian masuk ke huruf lam. Baik, berikutnya sekarang ro. Ini ada nun sukun bertemu ro. Nun sukun ini bisa berarti di sini tanwin juga. Tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin, dhammah tanwin sama bunyinya dengan nun sukun. Ada tulisan man rob buka, ya, man rob buka. Nah, kalau dibaca dengan secara tajwid yang benar, nunnya hilang, masuk ke ro, bukan man tapi mar, ya, bukan man tapi mar. Bunyinya seperti apa? Marrob buka, marrob buka. Tidak boleh didengung. Mangrob buka, salah. Apalagi dipantul, manrob buka, lebih salah. Ya, atau dibaca idhar jelas, ya, man rob buka, salah. Dalam kaidah tajwid salah. Yang benar adalah marrob buka, ya, marrob buka, itu yang benar. Karena nun hilang, masuk ke huruf ro. Jadi begitu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sudah mempelajari idgham, baik idgham bigunah maupun idgham bila gunah. Idgham bigunah ada 4 huruf,
yaitu nama waya ya, nun mim waw ya. Sedangkan idgham bila gunah hanya ada 2 huruf, yaitu lari atau lam sama ro. Yang idgham bi gunah harus didengungkan 2 sampai 3 harokat, sedangkan idgham bila gunah tidak dengung ya. Sekali lagi, tidak dengung. Terima kasih. Semoga materi hari ini cepat bisa diserap dan dipelajari dengan baik sehingga bisa diamalkan dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.